Halo, selamat balik lagi sama gue Hellcat di video commentary. Jadi semalam gue lagi ngobrol-ngobrol nih di Discord bareng sama teman-teman gue. Nah, tiba-tiba teman gue ngasih tau berita ini nih. Berita apakah itu? Yuk, mari kita bahas. Oke, topik yang kita mau bahas ini adalah Kominfo blokir publisher game yang tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Wow, lagi-lagi Kominfo berulah kembali cuy. Tahun lalu udah berulah ngeblokir Steam, PayPal, Epic Games, dan lain-lain lah. Judi kok masih lancar anjir. Apakah kalau game-game favorit kita diblokir kita harus main judi? Ngejual aset dan harta kita buat main judi? Apakah gue setuju dengan mereka? Ya tentu tidak kawan. Bukannya tahun lalu mereka menerapkan PSE. Terus tuh buat apa anjir? Dan sekarang mereka paksa publisher game yang buat kantor atau PT Indonesia. Kalau nggak nurut bakal diblokir gitu. Hah? What the hell? Emang lu pikir murah kali ya biayanya? Lu pikir cepet kali prosesnya? Hey Anda, bikin kantor atau PT itu ribet men. Why? Oke, sini gua kasih alasannya. Ada 3 alasan. Yang pertama, lu mesti cari lokasi dulu nih. Kantornya dulu di mana ya? Cari tempatnya strategis. Belum juga biaya kosnya per tahunnya berapa. Fasilitas kantornya gimana? Ribet men, banyak harus dipertimbangkan. Kosnya berapa ya kan? Lokasi. Kedua, kalau kantor aja jadi, mereka kan harus hiring dulu. Dan itu butuh proses yang cukup lama. Gak mungkin dong mereka kirim pegawai mereka yang dari luar ke Indonesia. Ya kalau ada yang mau sih, ya silakan gitu. Cuman kan pasti gak banyak orang yang gak mau gitu ninggalin keluarga mereka buat kerja di luar negeri gitu. Gak mungkin kan? Proses hiringnya kan juga lama gitu. Seleksi dulu. Terus butuh proses dulu, cari background orangnya dulu dan semacamnya lah. Terus ketiga, butuh biaya yang mahal men. Belum juga pajak ya, belum hitung pajak. Kita mesti sewa kantornya ya kan. Habis itu hiring dulu ya kan. Habis itu ngurusin yang lain, biaya mungkin segala macamnya lah. Terus daripada duitnya dipakai buat bikin kantor di Indonesia, mendingin duitnya dipakai deh buat development, buat bikin game gitu supaya game-gamenya itu makin bagus gitu, makin berkualitas lah. Gimana? Setuju kan? Dibandingkan dibikin buat di kantor, mendingin dibikin buat game-game yang makin bagus. Lalu, apakah Kominfo membuat peraturan ini karena pengalihan isu? Apakah buat pengalihan isu untuk pencoblosan nanti? Apakah Kominfo melakukan ini supaya ada pemasukan dari game publisher luar? Bukankah tiap kali kita beli game atau top up sudah terhitung pajak ya? Apakah uang pajak itu masih kurang? Lalu game-game apa sih yang akan diblokir? Sebelum gue bahas game yang akan diblokir, gue mau kasih tau game yang udah akan diblokir nih, yang publisher itu udah ada lah di Indonesia. Apa aja kah game tersebut? Oke, gue sebutin nih. Ini rata-rata game mobile sih yang gue tahu ya. Yang pertama, CODM. CODM itu Call of Duty Mobile. PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, Free Fire yang gamenya masih burus sampai sekarang. Lalu ada AoV, Arena of Valor, dan Mobile Legends. CODM dan PUBG itu publisher Tencent, dan gua cek ya Tencent itu kantornya ada cuy di Indonesia. Lalu ada Free Fire, AoV, dan Mobile Legends. Mereka publisher itu Garena. Dan Garena adalah di Indonesia. Kita semua tahu Garena itu ada di Indonesia. Lalu ada Point Blank juga kalau game PC warnet, Point Blank, Hot Saga, dan mungkin semacam-macamnya. Itu kalau salah JPETO ya, JPETO atau Garena juga. Kantornya juga ada di Indonesia. Nah, masalahnya game mobile yang gue mainin itu cuman CODM cuy, Call of Duty Mobile. Rata-rata game yang gue mainin itu PT-nya atau perusahaan itu nggak ada di Indonesia men. Dan mereka terancam diblokir. Ya, game apakah itu? Yang paling populer dulu deh yang dimainin di Indonesia, yaitu Hoyoverse. Kalian pasti tahu Hoyoverse kan? Ya, itu adalah publisher game-game seperti Genshin Impact, Honkai Impact, dan Honkai Star Rail. Cuma itu sih yang gue tahu tentang game Hoyoverse. Kalau kalian tahu game Hoyoverse lainnya, coba komen di bawah. Kasih tahu gak apa aja game Hoyoverse lain ketiga game itu. Dan kalau studio itu diblokir game-game ya, Hoyoverse itu nggak ada di Indonesia, otomatis game itu akan diblokir. Dan kalian harus siap-siap.
mengucapkan selamat tinggal kepada waifu tercantik kalian yang kalian udah susah payah kalian build karakternya, kalian gacha, kalian ngabisin duit emak ya kan buat top up, buat dapetin waifu tercantik kalian. Aduh, nggak tahan gua sampai keblokir sih. Aduh, kasihan, dia pasti kangen sama gua gitu loh. Dia pasti, aduh kamu kemana, kok nggak login, maaf sayang, gamenya diblokir. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Steam. Oke, Steam ini lebih tepatnya launcher sih ya. Walaupun mereka ada publish game sendiri, contohnya kayak Half-Life, Portal, apalagi gitu, Team Fortress ya. Dan di sana itu tempat kita beli game lah. Bukan cuma tempat beli game sih. Di sana juga ada, kalian juga bisa diskusi ya kan, sharing artwork, screenshot dan lain-lainnya lah. Nah, karena Steam kantornya cuma ada satu, yaitu di Mamarika. Jadi mereka terancam diblokir cuy. So, goodbye kolusi game-game gue yang banyak banget ini nih. Yang tiap kali winter sale, summer sale gue borong. Dan saatnya kita untuk ngebajak game. Ahoy, Pirates. Dan jadi kayak Pirates of Caribbean gue. Lalu yang berikutnya adalah Epic Game Store. Ya, ini juga sama nih kayak Steam. Dia juga launcher juga. Cuman, Epic Games ini punya 40 kantor cuy di berbagai negara. Contohnya di Amerika, di Eropa, tepatnya di UK, sama mungkin di Asia lagi kali ya, di Cina mungkin. Tapi mereka itu nggak ada di Indonesia cuy, walaupun kantornya banyak. Dan jadi karena nggak ada di Indonesia, mereka akan terancam diblokir cuy kalau nggak bikin kantor di Indonesia. Jadi ucapkan selamat tinggal ke game-game gratis kalian yang akan kita kumpulin sampai bertahun-tahun. Ya, kasihan kan, udah ngumpulin game banyak-banyak gratis gitu, malah diblokir anjir. Jadi ketika ada sale berikutnya lu nggak bisa login tuh, ternyata gamenya bagus gitu, lu nggak bisa login gitu, kesel kan lu. Ya itu aja jadi yang mau gue bahas. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah kalian setuju sama peraturan ini? Kalau menurut pendapat gue ya, tentu tidak kawan. Semoga ini nggak terjadi lagi sih kayak tahun lalu yang sampai Steam PayPal keblokir gitu, yang akhirnya orang-orang demo karena nggak bisa akses PayPalnya. Kalau nggak salah ada orang yang usaha login ke PayPal pakai VPN, akunnya dipending selama 6 bulan tuh. Anjir, kesel nggak tuh? Di 6 bulan dipending nggak ada pemasukan, minjem dulu tuh kayaknya dari pinjol. Waktu kejadian tahun lalu ya, gue tuh waktu tahun lalu tuh lagi main game ya, main 7 Days to Die, gue masih inget tuh ya. Terus tiba-tiba Steam gue offline gitu ya kan, internet gue nyala sih, cuman Steam gue offline gitu. Nah biasanya kan Steam itu kan maintenance itu jam 6 pagi gitu ya, atau jam 6, pokoknya jam 6 lah pokoknya mereka maintenance gitu ya. Nah tapi gue tuh anehnya masih bisa buka Google, masih bisa buka YouTube ya kan. Nah terus gue cek lah kalau websitenya Steam ya, servernya. Pas gue cek lah, ini servernya aman, gak down ya kan. Nah tiba-tiba orang-orang juga gak bisa nih ya kan, temen gue juga gak bisa Steam ya kan, Ubisoft, Epic Games juga nggak bisa nih. Akhirnya ya udahlah, gue kontak ke provider gue. Ternyata nggak ada gangguan ya kan, bilang ternyata ulahnya bukan di Steam, bukan di Epic Games, bukan provider gue. Kominfo dong yang ngeblokir saya enak jidat. Jadi pesan terakhir gue kepada Kominfo, daripada lu ngurusin game mulu ya kan, ngeblokir mulu kerjaannya, mending tuh urusin tuh judi online dong yang rusak masyarakat tuh ya kan, sampai mereka ngejual hartanya, ngejual asetnya buat main judi, berharap kaya dari judi gitu ya kan. Tuh lu kalahin tuh Dewa Zeus tuh ya. Apa perlu gue panggilin Kratos buat bantuin lu ngalahin Zeus? Gue panggilin nih Kratos nih. Kratos yang mana dulu nih, yang God of War yang baru apa yang lama nih? Dah lah, itu aja, bye.